Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Wow, hari ini gue baru aja selesai nonton Argyle ya, susah ya namanya, Argyle. Ini diperankan sama Henry Cavill, ada Dua Lipa, ada Bryce Dallas Howard, ada Sam Rockwell, ada John Cena, ada Bryan Cranston, ada juga Samuel L. Jackson. Gila, bertabur bintang luar biasa. Ini adalah film spy komedi terbaik sejauh ini. Gila, gokil. Gue suka banget film spy jujur ya. Tapi terkadang film spy yang mungkin film spy yang ada misterinya juga gue suka banget gitu. Banyak sih yang gue udah tonton kayak filmnya Ryan Gosling sama gue lupa tuh Ryan Gosling filmnya apa ya. Kalau nggak salah The Nice Guy itu juga seru banget. Terus juga beberapa film-film spy komedi yang gue suka gitu. Terus ini tuh mengingatkan gue sama Kingsman juga, ada vibesnya Kingsman juga yang ngebuat gue kayak menarik ini film gitu ya. Di sini Henry Cavill lumayan unik gitu berperannya ya. Dia kayak rambutnya Paul gitu, kayak Paul di Taken gitu ya. Keluar dari zona nyamannya dia yang mungkin ganteng mulu kali ya. Kalau kita lihat Henry Cavill kekar dan lain sebagainya, mungkin dia cocok jadi spy aja deh dibanding Superman gitu. Enggak lah, Superman juga cocok sebenarnya ya. Gue takut dibully nih ngomong gitu. Tapi ini adalah Argyle, film yang menarik banget, bercerita tentang novel. Penulis novel yang dia menulis kisah-kisah spy gitu ya. Ternyata dia malah dikejar sama spy beneran gitu loh. Itu premisnya. Tapi ternyata filmnya tidak seperti itu loh. Lo akan tergocek sama poster film yang lo lihat saat ini. Lo akan tergocek lagi sama sinopsis yang lo baca. Karena plotnya itu berlapis banget, sumpah ya. Gue gak tahu sih. Ini saran aja dari gue untuk gue yang salah mengimpresikan film ini dan memberikan ekspektasi ke film ini. Karena ketika gue menonton film ini tuh gue mencoba, gue akan menebak semua plot yang ada di film ini. Gue akan mencoba memecahkan kasusnya sebelum film ini berakhir gitu ya. Ya biasa, kalau film misteri itu kadang gue suka kayak gitu, mencoba mengetes otak gue gitu. Tapi otak gue ternyata berpikir sepertinya Bim, lu cukup nonton aja deh, lu nikmatin, lu enjoy gitu. Karena filmnya absurd, sumpah gue gak bohong, di film absurd abis. Itu lu bilang tadi plotnya kayak gitu ya. Dan ini film yang menurut gue gak bisa di review gitu, karena kalau di review tuh takutnya spoiler bro. Jadi kalau di review teknis juga kayaknya menurut gue kurang ini juga ya, kurang menarik juga ya. Kayak kalau teknis kita bahas teknis sedikit lah. Kalau bahas teknis, gue suka adegan aksinya, adegan actionnya gitu ya. Itu nggak bikin lu pusing gitu. Kamera movement itu enjoy banget, enak banget gitu. Lu nikmatinnya tuh kayak setiap transisinya tuh bagus banget. Mungkin lu akan sadar ketika lu tonton transisi dari scene A ke scene B itu selalu ibaratnya ini contoh doang gitu ya. Kalau lu ngevlog di TikTok kayak lu tutup kamera set, lu buka set. Nah, itu transisi kan gitu. Nggak patah, dan setiap transisinya tuh ada hal unik aja gitu menurut gua dari direkturnya gitu. Terus juga adegan aksinya untuk ganti-ganti nggak bisa spoiler kan. Gue takut spoiler nih. Intinya adegan aksinya ada komedinya lah, ada unsur komedinya ditaruh di sana gitu. Udah adegan aksinya ribet, ditambah komedinya juga, tapi berhasil ke deliver dengan baik. Bukan gaya berantemnya yang lucu ya. Ya ada gaya berantemnya, ada yang lucu, tapi ada elemen lainnya yang menurut gue, anjir ini film bagus banget. Gue suka banget sama film kayak gini gitu loh. Terus kalau seandainya ngomongin tentang itu tadi ngomongin aksinya gitu, ngomongin komedinya di dalam actionnya juga bagus gitu. Dan ngomongin komedinya secara langsung, dialognya juga powerful gitu loh. Dialognya juga bikin lu ketawa gitu. Ada banyak banget dialognya yang luar biasa gitu. Acting karakternya itu juga bagus sih menurut gue. Kadang dari segi kelakuan, actingnya, dialognya, ketika di blend jadi satu, jujur sih gue nggak bisa nahan tawa untuk nonton film ini gitu. Abis itu kalau seandainya kita ngebahas tentang plotnya. Plotnya itu berlapis, bagus banget gitu ya. Yang lu tahu tuh paling cuma di lapisan 1 gitu. Ternyata plotnya itu ada mungkin 7 lapis gitu. Mungkin 8 lapis. Banyak banget bang. Ya memang banyak filmnya. Itu dia kenapa gue bilang ini film lu nikmatin aja. Lu nonton aja, tak perlu ekspektasi. Lu enjoy sama filmnya, lu tertawakan filmnya, dan lu akan menikmati filmnya. Karena luar biasa ini film menurut gue cukup niat banget menurut gue ya.
untuk plotnya aja udah ribet gitu. Terus kita ngomongin apa namanya, bisa dibilang ya, visual lah ya, visual untuk kayak dia mainin praktikal efeknya gitu. Let's say ada beberapa CG-nya juga gitu, ada CG juga di sini yang menurut gua ya udah gue bisa menerimanya dengan baik juga. CG-nya juga fine aja gitu loh untuk sebuah film spy komedi gitu ya. Ya mungkin budgetnya juga besar sih ya, karena aktornya juga besar gitu. Jadi nggak nanggung-nanggung, kayak ini benar-benar kayak, wah ini nih, lu mau gue kasih film dengan plot yang bagus, karakter yang bagus, komedi yang lucu, action yang juga nggak kalah seru, ya ini gue kasih Argyle. Gila bro, gue suka banget. Ini menurut gue jadi apa ya, nggak tahu sih ini IP baru apa nggak ya, tapi ya IP baru sih kayaknya kalau gue lihat ya. Menjadi sebuah film yang mungkin kalau dipanjangin jadi 2 dan 3, gue enjoy banget, gue pengen banget gitu. Banyak banget hal seru di sini gitu. Dan yang gue suka lagi adalah tidak berfokus di satu karakter gitu. Karakter itu banyak yang kayaknya kalau seandainya dia dieksplor sendiri oke deh. Ini oke deh, ini oke deh gitu. Dan yang gue suka lagi adalah absurdnya sih. Absurdnya tuh menurut gue nomor 1 bro. Jadi lu nggak usah mikir action yang masuk logika gitu ya. Lu cukup mikir gimana absurd apa lagi yang terjadi di film ini gitu loh. Karena semua yang ada di kepala gue terjadi bro. Mantap gitu ya. Kalau seandainya ngomongin kekurangan ya, aduh kalau kekurangan gue cukup enjoy sih ya. Gue kalau nonton film udah enjoy, yang gue suka gitu, gue menikmati filmnya, gue nggak terlalu iniin kekurangannya gitu. Tapi kalau dari yang gue lihat sih kekurangannya mungkin detail kali ya, sedikit detail gitu. Jadi ada salah satu adegan di mana banyak banget minyak gitu ya, minyak atau oli itu hitam gitulah. Karakternya bertarung di dekat situ, di situ, malah di situ gitu. Tapi ya tidak kotor gitu ya, maksud gue. Itu detail-detail kecil lah sebenarnya, minor banget, karena kan itu bukan suatu yang mempengaruhi keseluruhan cerita yang menurut gue sudah disusun dengan rapi gitu. Itu aja sih menurut gue. Gue suka, dan gore mungkin gore ya. Gue yang masukan dari gue mungkin gore ya. Kalau misalnya ada yang kedua, kayaknya gore-nya atau adegan aksinya yang berdarahnya lebih dieksplor lagi, kayaknya lebih bagus. Tapi mungkin gue sadar juga dia mau menjangkau umur-umur yang di bawah yang 17 maybe ya, bukan 21 juga, jadi bisa masuk ke semua umur juga gitu. Dan gue memahami itu juga. Ini film bagus banget Argyle. Gue suka banget, 4/5 lah scoringnya dari gue. Fun banget, ketawa ngakak saat mungkin apa ya, reaction gue ketika nonton film ini atau kenapa lo harus nonton film ini adalah lu lagi jenuh, lu pengen ngakak, nonton film ini sih. 2 jam memang cukup text time gitu ya. Ada di awal-awal juga cukup sedikit dragging untuk masuk ke plot intinya, ngebuka lapisan-lapisan plotnya. Mungkin sedikit bingung gitu. Tapi ketika udah masuk, udah kebuka, bah bro, udah dah, lo ngakak banget nonton film ini gitu. Buat kalian yang belum nonton ya, di minggu ini masih ada banget gitu ya. Di weekend ini tontonlah bareng teman kalian, keluarga kalian, karena ini fun banget ya. Gak usah mikirin twistnya seperti apa, cukup nikmatin aja filmnya. Dan buat kalian yang udah nonton, boleh juga tulis di kolom komentar kira-kira kalian suka gak sama film ini. Jangan lupa like, subscribe, sama komen juga di Sinema Tengah Malam. Dan share-share juga ke teman kalian. Segitu dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.